Sebelum kita masuk ke bab berikutnya yaitu tentang bab zakat, kita akan menyempurnakan tentang fadilah-fadilah daripada hikmah daripada berpuasa. Di dalam puasa ini memang diri kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lapar. Lapar tersebut ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Paham ya? Ada hikmah yang tersembunyi. Di antara yang nampak daripada hikmah lapar, yang pertama adalah bisa mensucikan daripada hati. Yang kedua, hati itu bisa lembut dengan berpuasa. Yang ketiga, melenyapkan sifat sombong dan angkuh. Orang kalau kenyang kan ngerasa hebat terus, ngerasa kuat. Tapi kalau lapar baru tahu bahwa nggak semuanya orang itu kuat terus, nggak semuanya orang itu kenyang terus. Ketika lapar dia tahu keadaan orang yang lapar seperti itu. Jadi nggak akan sombong dia. Mengingatkan ujian Allah. Kenyang ini lupa dengan saudara-saudaranya yang sedang dilanda kelaparan. Kalau dia lapar, oh gini ya, ini ana niati laparnya. Lalu bagaimana dengan tetangga ana yang memang nggak diniati lapar, memang laparnya kebutuhan bagi dia, sehingga dia akan mudah ingat, ya Allah. Jadi kalau ada makanan nggak mudah dibuang, disimpan, dikasihkan tetangga, seperti itu. Yang kelima adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena kendalinya hawa nafsu diantaranya adalah lapar. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ditanya, "Ya nafsu man anti wa man ana?" Wahai nafsu, siapa kamu, siapa aku? Lalu nafsu mengatakan, "Anta wa ana ana." Aku dan kamu. Kemudian masukkan ke neraka, dimasukkan neraka. Siapa yang kuat dengan api neraka siksa Allah? Minta ampun itu nafsu, diangkat. Galman anti wa man ana. Kamu siapa, aku siapa? Tetap anta wa ana. Masukkan ke neraka jahanam. Ketika dimasukkan neraka jahanam, kesakitan karena siksanya Allah, siapa yang mampu? Ampun diangkat. Man anti wa man ana. Kamu siapa dan aku siapa? Tetap ketika itu disiksa sama Allah dengan apa? Tidak diberikan rezeki. Lemes. Ketika lemes ditanya, man anti wa man ana. Kemudian nafsu mengatakan, anta rabbi wa ana abduk. Kau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Allah ingin menunjukkan bahwasanya nafsu itu menentang Allah loh. Paham ya? Setan gak berani. Setan, iblis ketika diusir dari surga, apa kata iblis? Ya Allah, aku akan ganggu. Aku gak terima dengan Adam. Gak murka kepada Allah, murkanya kepada Nabi Adam. Dan mengatakan bahwasanya andirni, maka beli aku peluang umur untuk mengganggu yang namanya Adam. Artinya apa? Dia tahu tentang Tuhan. Makanya orang yang paling jelek adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsu. Wan nafsu akhbasu min sab'ina syaitan. Satu kali kamu tergoda oleh hawa nafsumu memuncak, itu kamu akan terjerumus kepada perkara yang lebih jelek daripada godaan setan 70 setan. Aswa hal, kau akan masuk dalam keadaan yang paling jelek. 6. Mencegah tidur dan mempercepat bangun. Orang kalau dia itu lapar, maka dia itu tidurnya keganggu terus karena perutnya yang banguni. Sehingga di sini kesan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah waktu kita itu lebih banyak. Itu hikmah daripada lapar juga. Yang ketujuh adalah mempermudah mengatur kegiatan. Namanya di antara yang orang kalau kepingin barokah waktunya itu harus dia itu bisa mengatur yang namanya waktu. Karena waktu ini sangat penting. Dengan kamu mengatur waktu, hal besar itu bisa kamu lakukan di waktu yang singkat kalau kamu tata waktunya. Yang kedelapan adalah menyehatkan badan. Bisa menyehatkan badan kita. Bayangkan perut ini yang nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti, nggak pernah istirahat. Istirahatnya cuma tidur tok. Di sini diatur supaya badan kita ini bersih daripada, karena dikatakan bahwasanya tidaklah manusia itu memenuhi tempat lebih jelek daripada perutnya. Jadi perut ini adalah tempat yang paling jelek untuk dipenuhi karena sumbernya penyakit ada di sini. Lapar ini adalah salah satu untuk seseorang itu supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi at-tariq ilallah ka'adadil anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu macam-macam, banyak sekali. Tapi mereka orang-orang sudah melalui jalan tersebut. Ada 5 poin atau 5 jalan yang paling istimewa untuk bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-ju, dengan lapar. Lapar itu mudah membuat hamba itu
cepat nyambung kepada Tuhannya, membawa kepada kegiatan-kegiatan yang positif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, al-uzlah, bersepi. Itu adalah cara mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah as-samtu, diem. Diem itu adalah bentuk mujahadah. Mujahadahnya para ahli sufi, orang-orang yang berusaha berjalan kepada Allah, di antara jalannya adalah nggak banyak omong. Yang keempat, as-sahar, bangun malam. Yang kelima adalah tilawatil Quran dengan membaca Al-Quran. Paham ya?